Pemirsa, kita beralih ke informasi soal pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, di mana proses pencarian korban hilang akibat tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan kembali dilanjutkan. Dan korban hilang saat ini bertambah menjadi 10 orang, yang sebelumnya 9 orang, setelah ada beberapa pihak keluarga yang melaporkan ke posko bencana setempat. Dan pada hari kedua proses pencarian, tim pencarian gabungan dibagi menjadi 4 regu, yang rencananya 1 regu akan ditugaskan untuk membuka jalan menuju lokasi longsor agar mempermudah tim pencarian menuju ke titik longsor. Ketua tim pencarian Letkol Infantri Rizky Aditya mengatakan, selain melakukan proses pencarian di 7 titik longsor, 1 regu juga akan ditugaskan untuk melakukan pencarian di luar titik longsor. Dan informasi selengkapnya terkait pencarian korban hilang, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat pagi, Ica. Bisa Anda gambarkan bagaimana perkembangan terkini pencarian korban yang dinyatakan masih hilang? Bagi Jensen, memang pencarian evakuasi hari kedua ini tadi dimulai pada pukul 7 pagi. Memang bisa dikatakan akses menuju lokasi longsor ini sangat sulit. Dan memang di beberapa titik longsor jalan sehingga memang harus memutar melewati setapak jalan seperti yang akan. Memang ini warga tadi bahu-membahu mencari korban. Jalan setapak ini memang salah satu jalan untuk evakuasi karena jalan lain yang memang jalan raya maksud kami itu tertutup aksesnya oleh longsor. Untuk evakuasi ini Petung Kriono ini ada 4 titik untuk di wilayah ini, di mana ada di titik Kafe Alo, kemudian di Sungai Welo, kemudian di rumah Sekdes dan di sekitar rumah pendeta, di mana memang saat ini korban yang hilang, maksud kami orang yang hilang ini bertambah menjadi 10 orang, sementara yang meninggal dunia ini masih maksud kami ada 17 orang dan luka-luka masih sekitar 13 orang. Bisa dilihat memang longsoran ini mulai dari atas Kafe Alo, di mana di titiknya paling atas wilayah ini memang wilayah perbukitan, kemudian longsor menuju ke bawah ke rumah dari Sekdes dan juga pendeta, kemudian di aliran Sungai Welo ini. Memang dari informasi yang kami dapatkan, untuk saat ini memang akses jalan yang memang tertutup, beberapa titik yang tertutup longsor, ini masih dilakukan penyisiran jalan untuk dibersihkan terlebih dahulu, di mana memang tadi dari pihak TNI yang melakukan pembersihan jalan untuk memudahkan proses evakuasi di titik Sungai Welo ini atau di beberapa titik yang memang masih dilakukan pencarian korban. Dari pandangan kami memang warga juga turut bahu-membahu mencari para korban yang memang keluarganya masih mencari hingga sampai saat ini. Bahkan tadi juga ada sempat yang mengatakan masih ada bayi masih berusia berapa bulan yang memang masih dicari karena untuk orang tuanya sendiri sudah ditemukan. Selain itu memang dari keluarga sekretaris desa ini, istri dan Sekdes ini memang sudah ditemukan dan sudah dimakamkan, dan para korban ini memang sudah dimakamkan pada kemarin. Namun anaknya ini juga masih belum ditemukan di sekitar rumah Sekdes dan juga Sungai Welo ini. Dari pandangan kami memang dari semalam nih cuaca masih terus turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan saat ini pun bisa dilihat memang cuaca terlihat mendung. Memang di sini perlu ada strategi khusus dari tim Basarnas, kemudian polisi, kemudian TNI dan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa dipastikan tidak ada lagi longsor susulan. Bisa kita lihat memang akses jalan ini hanya satu-satunya jalan yang memang berlandaskan aspal, hanya tertutup longsoran, jadi membuat tim evakuasi ini harus memutar lebih jauh lagi. Tadi kami dari posko Petung Kriono ini menuju lokasi longsor itu menempuh perjalanan sekitar 4-5 kilo, kemudian sekitar menempuh 1-1,5 jam. Bisa dilihat sebelah kiri saya ini ada dari tim Basarnas, memang harus bahu-membahu membawa barang dengan jalan yang begitu curam,
kemudian jalan setapak dengan penuh lumpur, dipastikan memang harus bisa membawa alat-alat dengan aman agar evakuasi ini bisa berjalan lancar. Terus juga tadi informasi yang kami dapatkan bahwa kemarin pada proses evakuasi memang para korban yang meninggal dunia juga dibawa menuju jalan setapak ini. Selain itu memang hingga sampai saat ini kita belum mengetahui sampai kapan akses jalan akses jalan yang bisa dilalui mobil ini bisa digunakan, karena memang masih dilakukan pembersihan area longsor dengan alat berat oleh tim gabungan TNI. Dan mungkin informasi sementara dari kami ini memang dari pandangan kami hingga sampai saat ini belum ada lagi tambahan dari korban yang ditemukan, namun dipastikan memang kita menyisir beberapa titik. Tadi ada di belakang rumah warga yang memang itu titik dari korban bayi, kemudian di daerah pemukiman itu memang korban-korban dari Sekdes itu sendiri. Selain itu dari pandangan kami juga memang ini mulai turun kabut. Dari tadi diinformasikan bahwa memang jika hujan turun dengan lebat, maka dipastikan para tim evakuasi ini harus berhenti sementara karena memastikan keamanan, keselamatan, kemudian memastikan tidak ada lagi longsor susulan. Untuk dari bantuan sendiri memang ini masih sangat minim. Kita memang masih dari pandangan kami di sini memang saling bahu-membahu karena akses evakuasi yang cukup sulit, medan yang sangat curam, Jason. Baik, Ica, kami ingin konfirmasi. Ini menurut data atau informasi yang kami dapat ada sekitar 25 unit rumah rusak, 3 akses jalan ini juga tergenang banjir di sana, ada juga 3 jembatan terputus dan 1 tanggul jebol. Apakah data-data ini memang sudah valid atau memang ada bentuk-bentuk kerusakan lain yang ditemukan di sana sehingga menyulitkan tim untuk melakukan proses evakuasi hingga saat ini? Ya, Jason, terkait dengan rumah yang memang rumah rusak, hancur parah itu memang kalau di daerah Sungai Welo ini, di dekat dengan Cafe Alo ini memang ada sekitar 4 rumah, di mana salah satunya rumah pendeta dan rumah sekdes ini. Dan selain itu untuk akses jalan, benar sekali memang dari Jalan Doro menuju ke Jalan Tepung Kriono ini memang terputus, membuat mengharuskan evakuasi ini memutar ke arah perbatasan Banjarnegara Dieng, dan memang yang seharusnya menempuh 30 menit perjalanan menuju Kota Pekalongan ini harus menempuh sekitar 3 jam perjalanan memutari jalan yang memang cukup aman. Meskipun memang jalan tersebut ada longsoran kecil di setiap titiknya, sehingga memang pada proses evakuasi ini para tim Basarnas, polisi, TNI Polri ini memang perlu ekstra untuk melakukan evakuasi, atau memang ada korban luka yang memang harus dibawa ke rumah sakit terdekat, dan itu pun memang harus melalui jalan yang cukup jauh dan melalui medan yang sangat berat, Jason. Dan memang bisa dilihat masih ada bekas dari longsoran rumah-rumah dari Sekdes, kemudian dari pendeta, dan memang dari kafe-kafe ini yang memang masih terus dilakukan pencarian apabila orang hilang ini semoga bisa ditemukan, Jason. Terima kasih Ica Ervina, nanti kami akan update kembali kondisi dari sana. Selamat kembali bertugas dan tetap utamakan keselamatan Anda. Dan kita